Silakan Bapak. Iya, Silakan Bapak Dr. Andi Akram, sudah hadir Pak? ya, Oh, alhamdulillah. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mohon maaf, suara saya bagus bisa didengar ya, Pak Bu ya? Keren Pak Pak, suaranya. kedengaran, Pak. Oh ya, mohon maaf. Iya, baik. Makasih. Eh, al- yang saya hormati Bapak Ketua Umum ICMI, Prof. Dr. Arif Satria yang alhamdulillah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum ICMI ya, Prof. Riri Fitrisari, Ibu Dr. Herawati Tarigan, Ibu Elina Kurnia, eh, Ibu Elisa Kurnia Dewi, ya, kemudian para pimpinan Orwil ICMI se-Indonesia yang hadir juga bersama kita dalam webinar ini, dan Ibu Fitri Hayani ya sebagai moderator. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala ya, pada pagi hari ini jelang siang di bulan Ramadan yang penuh berkah kita bisa melakukan webinar bersama untuk bersama-sama mendiskusikan tentang masalah perlindungan hak perempuan dan anak melalui putusan pengadilan. Ya, dan ini dimulai setelah kita melakukan audiensi ya, bincang-bincang bersama teman-teman dari ICMI ya, Ya, bidang perempuan di kantor saya di Puslitbang, yang sekarang namanya bukan lagi Puslitbang tapi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan. Ya. Salam salawat kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua sehat walafiat, senantiasa menjalankan perintah Allah berdasarkan sunnatul Rasul. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kegiatan webinar ini, lanjutnya. Ya, saya kira saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Nanti ada saya punya paper saya ini akan saya sampaikan ke sudah saya sampaikan ke panitia ya. Nanti panitia yang akan share lanjutan kepada para peserta yang hadir pada kesempatan ini. Ya, saya kira lanjut. Ya, ya, saya kebetulan punya pengalaman yang sama dengan Bapak Ibu. Selain saya tugas di Mahkamah Agung, saya juga sempat menjadi pengajar di beberapa tempat, termasuk di Jakarta dan di kampung waktu masih tugas di daerah. Lanjut. Terus, ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesungguhnya kalau kita bicara tentang perlindungan hukum terhadap ibu dan anak, kita perlu mungkin mencoba melihat dulu jumlah kasus yang masuk di pengadilan agama, bahkan di pengadilan yang lainnya. Untuk sementara saya fokus di pengadilan agama ya, karena perkara-perkara yang masuk di pengadilan agama ini berkaitan dengan masyarakat yang beragama Islam. Kalau yang pengadilan negeri itu berkaitan dengan perkara perceraian non-Muslim. Ya, di situ ada Kristen dan lain-lain. Nah, di tahun 2020 saja perkara yang masuk itu sejumlah 291.677 kasus. Jadi kasarnya kalau kita bicara eh, tahun 2020 itu jumlah janda yang ada di Indonesia itu 291.677 akibat perceraian. Belum yang akibat lain, ya misalnya kecelakaan atau meninggal. Terus di tahun 2021 itu naik meningkat pesat 53%.
menjadi 447.743. Ya. Nah, ini bisa kita lihat kenaikan yang begitu signifikan ya. Saya tidak tahu apakah ada kaitannya dengan COVID atau tidak. Karena waktu itu kan masa-masa COVID ya. Tapi itu kenyataan. Lanjut. Lanjut. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati bahwa belakangnya sebelumnya. Ya, lanjut. Nah, berbicara tentang perceraian di pengadilan, maka dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang telah dilakukan perubahan, itu ada beberapa hal yang menjadi akibat daripada perceraian tersebut. Yang pertama, baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai pengurusan anak, maka baru ada keputusan pengadilan. Jadi sebaiknya ketika terjadi perceraian, khusus tentang anak itu, alangkah baiknya kalau ada kesepakatan siapa yang mengasuh, lalu kemudian tanggung jawab pemberian nafkah siapa. Yang banyak terjadi adalah terjadi perselisihan siapa yang mengasuh anak tersebut, lalu kemudian karena terjadi sengketa pengasuhan, bermasalah di siapa yang memberikan nafkahnya. Ya. Padahal menurut ketentuan itu, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, barulah ibu membantu biaya tersebut. Jadi kewajiban pertama sama suami atau bapaknya, ibu itu hanya membantu. Terus yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Nah, ada beberapa kewajiban yang nanti akan kita sampaikan, hak-hak dari seorang istri yang diceraikan oleh suami. Lanjut. Nah, akibat hukum perceraian terhadap istri itu sesungguhnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memberikan mut'ah. Ya, jadi seorang suami yang menceraikan istri, maka ada kewajiban yang melekat pada dirinya, yakni pertama harus memberikan mut'ah. Mut'ah itu apa? Nah, itu kan pertanyaan. Nah, mut'ah itu adalah kebalikan daripada mahar. Jadi kalau ketika seorang suami melamar seorang gadis, lalu kemudian terjadi akad nikah, maka dia diberikan kewajiban untuk memberikan mahar. Mahar adalah tanda mata seorang suami kepada istrinya, karena istrinya akan meninggalkan keluarganya. Ya, bayangkan seorang gadis yang selama ini hidup bersama keluarganya, ibu bapak dan adik kakaknya, lalu kemudian ditarik oleh suami untuk pergi ke rumah lain, ya kan? Pergi ke rumah lain. Nah, supaya bisa merasa nyaman, berikan hadiah. Itulah yang disebut dengan mahar. Nah, sebaliknya ketika terjadi perceraian, maka seorang suami yang menceraikan istri wajib atasnya untuk memberikan mut'ah. Apa itu mut'ah? Kenang-kenangan seorang suami kepada istrinya karena dia menceraikan istrinya tersebut. Nah, itu kewajiban yang perlu diberikan, yang menjadi hak daripada seorang istri yang kadang ketika terjadi perceraian, karena begitu sang istri merasa tertekan dalam perkawinan, pokoknya aku cerai saja. Ini dilupakan semua. Yang kedua, memberikan nafkah. Ya, memberikan nafkah dalam hal ini nafkah selama dalam masa iddah. Selama dalam masa iddah. Nah, selama dalam masa iddah tersebut, itu adalah waktu, masa iddah itu adalah waktu di mana seorang suami istri ini ketika mereka diputuskan pengadilan untuk bercerai, selama 3 bulan mereka masa iddah itu, sang istri tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berdandan bersolek yang berlebihan,
lalu kemudian tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain. Ya, jadi dia tidak boleh berdandan karena itu memancing laki-laki lain untuk mengganggu tanda petik. Nah, sehingga karena dalam masa iddah itu tidak boleh menerima lamaran, maka sang suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah tersebut. Selain itu juga menyiapkan tempat tinggal atau maskan. Selain menyiapkan tempat tinggal, juga diwajibkan memberikan kiswah. Apa itu kiswah? Pakaian. Ya. Jadi selama masa 3 bulan itu wajib memberikan nafkah untuk makannya, tempat tinggal, dan kiswah. Pakaiannya harus tetap dijamin. Ya kalau perlu bedak, gincu, dan sebagainya tetap diberikan untuk berdandan apa adanya, bukan untuk berlebih-lebihan. Nah, kenapa? Karena selama masa 3 bulan itu masih ada hak untuk suami rujuk kepada sang istri. Nah, gitu. Baik. Nah, yang ketiga, melunasi mahar. Jadi terkadang dalam sebuah perkawinan ada mahar yang tertunda. Kenapa? Karena tidak sempat dibayar mahar tersebut oleh suami kepada istrinya ketika terjadi akad. Nah, yang menjadi masalah selama ini adalah kalau saya lihat di Indonesia ini mahar perkawinan itu terlalu kecil, hanya seperangkat alat sholat saja. Padahal nilai mahar itu adalah menandakan nilai seorang wanita itu sebenarnya. Bagaimana seorang suami menilai istri yang katanya disayangi, dicintainya untuk dijadikan istri itu harus dilihat dari maharnya. Kalau di Makassar itu kampung saya itu kan lebih besar nilai uang pesta daripada uang mahar, istilahnya uang panahi.